Rahayu, Rahayu, Rayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Om Wilaheng Mastono Musidam, Sekaring Pohon Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya pribadi, Cak Monyong mengucapkan terima kasih kawan-kawan terus memonitor gerakan kebudayaan, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh para santri, para murid, sahabat seperjuangan yang tetap teguh, tekun menyampaikan ujangan-ujangan untuk mencintai Gusti Kang Akarya Jagat. Pemirsa Cahaya Batin, dalam pedar kita aksara Jawa, hari ini saya akan membahas tentang aksara Yo. Kenapa di dalam Kolo Cokro tulisannya juga Yo, aksara Yo yang di tengah ya, yang di tengah itu aksara Yo. Yo berarti yakino marang samubarang tumindai Gusti. Yakino marang samubarang tumindai Gusti. Siapa yang harus yakin? Ada benda yang harus meyakini, yaitu adalah hati kita. Kenapa kok hati kita? Kenapa kok hati kita bukan badan kita? Karena badan kita digerakkan oleh hati kita. Jadi badan kita ini digerakkan oleh hati kita. Kemana? Sama seperti ketika kita berkaca, seperti ini berkaca, maka ketika ini adalah kaca, harusnya badan ke kanan, hati tidak boleh ke kiri. Apa maksudnya? Bahwa kodrat dalam setiap tingkatan manusia harus mampu mengikuti gerak badan. Jadi ketika badan ini sudah lelah, maka tidurkanlah. Jangan menciptakan hal yang baru yang menyiksa badan. Sehingga ekspektasi, keinginan dari yang dimunculkan dari hati, yang harusnya yo yakino marang samubarang tumindai Gusti, yang diwujudkan dalam badan kita, itu akhirnya kita sakit. Badan kita kelelahan, badan kita mengadaptasi sumber energi negatif sehingga badan kita sakit. Ada yang sakit gula, ada yang stroke, ada yang ada kolesterol, ada yang diabetes, diabetes kencing manis ya. Ada yang penyakit berbagai macam, masuk angin, kembung, lalu kena asam lambung. Ini sebenarnya sumber dari segala penyakit itu sendiri, Anda sudah tahu, dari faktor yang diciptakan oleh keinginan yang muncul dari hati dan keinginan tata cara, keinginan yang dilakukan oleh pikiran. Maka yo itu sendiri adalah letak bagaimana kita merendahkan keinginan itu sendiri, mengendalikan keinginan itu sendiri agar tidak muncul praktek-praktek jahat. Praktek jahat itu sendiri adalah contoh kesombongan, keinginan untuk selalu dipuji-puji oleh orang banyak, keinginan untuk selalu dihormati oleh orang banyak, sehingga badan ini disiksa oleh keinginan. Sehingga badan ini dipaksa bekerja keras oleh keinginan. Maka tidak ada dalil apapun sebenarnya, tidak ada pernyataan atau ilmu apapun sebenarnya. Jika sudah kita memahami aksoroyo yakino marang samubarang tumindai Gusti, itulah yang dimaksudkan kita untuk segera meletakkan semua ciptaan keinginan kita untuk tidak melampaui batas kemampuan badan. Maka harus diingat, disitulah bagaimana kita meletakkan kekuatan diri kita sama selaras dengan kekuatan keinginan. Jangan sampai keinginan kita yang sudah ditulis dalam Kolo Cokro itu asalnya pengendalian. Ketika kita Yomorojo Joromoyo, apa sebenarnya yang dimaksudkan? Apa yang sebenarnya diharapkan?
bahwa kita ini tidak lagi menciptakan sesuatu yang buruk, lalu keburukan itu menjadi kebaikan ketika kita mampu mengendalikan hati kita, mampu mengendalikan pikiran kita, kita mampu mengendalikan rumongso kita, bahkan kita mampu mengendalikan rasa kita untuk manembah manunggal manut marang wenang wening nunggal marang Gusti Kang Maha Agung. Ini sebuah kata yang harus diletakkan di mana? Diletakkan di hati, pikiran, rasa dan rumongso, ya, di rasa, rumongso dan pikiran dan hati. Inilah yang dimaksudkan kenapa praktikum dalam kehidupan sering gagal. Karena sampai saat ini yang dilakukan oleh banyak orang adalah mengikuti keinginan manusia, sehingga orang terpaksa uonge rogone terpaksa karena dipaksa oleh keinginan. Hati-hati, kata berucap adalah munculnya kalau dari Tuhan, dari kebaikan, tidak akan merusak badan kita. Keinginan, keangkuhan, penolakan, pengingkaran hati kita kepada Tuhan, pengingkaran hati kita kepada kebenaran, pengingkaran hati kita kepada kebaikan, itu akan berdampak kerusakan. Yo yakino marang samubarang tumindai Gusti, yang harus yakin adalah hati, pikiran, rasa lan rumangsa untuk dikendalikan, bukan malah diikuti, bahkan malah direncanakan untuk menunjukkan keinginan itu menjadi the powerful dalam kehidupan. Itu berbahaya. Semoga pembelajaran aksara yo yakino marang samubarang tumindai Gusti di hari ini Selasa juga dalam pengaosan atau pasraman pengajian di Sanggar Pamujan tempat saya di Bulak Rukem Timur Gang 2 nomor 70 ini adalah memahami arti, memahami makna, memahami perintah kepada siapa yang harus yakin. Terima kasih. Rahayu Sakung Tumati, Rahayu Sakung Tumati, Rahayu Sakung Tumati.